nyeri dada. Nah, nyeri dada ini harus tahu, penting tuh diingat bahwa satu-satunya organ di paru yang memiliki serabut saraf nyeri itu adalah pleura parietal. Perlu diingat bahwa paru tidak memiliki serabut saraf nyeri. Yang memiliki serabut saraf nyeri adalah pembungkus paru, yaitu pleura. Itu pun pleura parietal. Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan nyeri dada, maka kita harus pikirkan something wrong with pleura. Kesalahannya, problemnya ada di pleura. Bisa karena efusi pleura, bisa karena pneumotoraks, pokoknya problemnya ada di pleura. Bisa nggak TB buat nyeri dada? TB kan di paru, dok. TB saja tidak. Kalau TB saja tidak buat nyeri dada. Tapi kalau TB-nya menyebar sampai ke pleura, maka dia akan mengakibatkan nyeri dada. Kanker paru buat nyeri dada nggak? Enggak. Tapi kalau kanker parunya sudah menebar sampai ke pleura, baru dia akan mengakibatkan nyeri dada. Nah, ciri khas nyeri dada pada pleura itu nyerinya tertusuk-tusuk. Jadi beda dengan nyeri pada kardiovaskular. Kalau nyeri kardiovaskular kan lebih sering khasnya adalah rasa berat dan tertindih. Kalau nyeri pada pleura, dia nyerinya tertusuk-tusuk dan semakin memberat saat menarik napas. Nah, itu khas sekali. Nyeri yang semakin memberat saat menarik napas namanya adalah pleuritic chest pain. Pleuritic chest pain, rasa seperti tertusuk memberat saat menarik napas. Tapi kita harus pikirkan ada organ lain selain pleura. Bisa saja problemnya ada di otot. Ya, ini biasanya pada orang yang batuk bolak-balik. Dok, saya batuk sepanjang hari. Biasanya dia akan mengeluhkan rasa nyeri pada otot. Atau fraktur tulang, ya tentu juga fraktur iga akan mengakibatkan nyeri pada dada, ya, atau karena nerve, atau karena problem jantung. Itu sudah kalian pelajari di blog sebelumnya. Oke, anamnesis selesai. Kita tinggalkan anamnesis. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, kita sudah tahu ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Yang kita lihat pertama adalah inspeksi. Tentu kita nilai frekuensi napas, pola napas, dan apakah ada penggunaan otot-otot bantu napas, ya, sternocleidomastoideus, pectoralis, dan peningkatan tekanan vena jugularis. Peningkatan tekanan vena jugularis pada kasus paru ini sering dijumpai pada kasus pneumotoraks. Hati-hati kalau pneumotoraks disertai dengan peningkatan TVJ. Ini tanda-tanda pneumotoraks mengancam nyawa. Pneumotoraks mengancam nyawa berarti bentar lagi mati pasiennya. Itu disertai dengan peningkatan TVJ. Itu kan harus bisa kenali. Ya, pneumotoraks yang disertai dengan peningkatan TVJ itu pneumotoraks tension, sangat mengancam nyawa. Sekarang kita lihat satu persatu. Inspeksi. Nah, ini hal-hal penting yang harus kalian lihat. Ini semua dokter umum harus bisa mengenali ini. Jangan ada dokter umum yang tidak tahu apa ini. Ini penting sekali. Lihat tampilan-tampilan seperti ini di bagian dada. Ini namanya adalah venektasi. Venektasi, ya, gambaran seperti pembuluh-pembuluh darah mekar di bagian dada. Ini namanya adalah venektasi. Venektasi ini menyatakan adalah sindroma vena cava superior yang khas dijumpai pada tumor paru atau tumor mediastinum. Kalau kalian jumpa pasien, dok saya sesak napasnya, terus kalian buka dadanya, jadi buka ya, periksa pasien itu buka bajunya, jangan cuma tutup baju periksa dari luar, lihat dadanya. Kalau ada tampilan seperti ini, jangan ragu, cepat-cepat rujuk. Cepat-cepat rujuk, tak usah dicoba obat-obati dulu ya. Ini tumor, ini sindroma vena cava superior, dan ini perlu kemoterapi dan radioterapi sito segera. Ya, jadi harus dikenali. Ya, ini tanda mengancam nyawa. Karena bentar lagi akan terjadi peningkatan tekanan intratorak, lama-lama peningkatan tekanan intrakranial, pasiennya penurunan kesadaran, meninggal. Kemudian kenapa bisa terjadi superior vena cava ini? Jadi di sini vena cava, ini letak vena cava. Kalau ada tumor di sini, maka tumornya akan menekan vena cava. Kalau tumornya menekan vena cava, maka aliran darah balik dari atas itu terbendung. Karena aliran darah balik terbendung, maka dia akan membuat neovaskularisasi pembuluh-pembuluh darah baru, maka terbentuklah venektasi tadi. Itu karena sindroma vena cava. Kemudian palpasi, apa yang harus kita lihat? Raba, kelenjar, getah bening. Kelenjar getah bening, pembesaran KGB di leher, maka kalian harus pikirkan dua. Yang pertama, paling mungkin adalah tuberkulosis. Pernah dengar ya, limfadenitis tuberkulosis, TB kelenjar kalau kata orang awam. Itu juga buat pembesaran KGB. Nomor dua adalah kanker paru metastasis. Nah, harus ingat, kanker paru metastasis juga bisa mengakibatkan pembesaran KGB. Nah, atau proses-proses infeksi biasa. Misalnya, kalian lagi tonsilitis, atau kata orang amandel, ya kan? Lagi amandel, diperiksa KGB-nya ya tentu membesar. Namanya ada bakteri di situ ya, wajar itu. Kemudian yang ketiga, perkusi. Perkusi tahu ya, diketuk dinding dadanya. Ada dua, ini pikirkannya. Kalau dia perkusinya hipersonor, kalian ketuk dung 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 dung, berarti isinya udara, maka itu tak lain dan tak bukan adalah pneumotoraks.
Ya, pneumotoraks wajib hati-hati kalau jumpa pasien pneumotoraks, ini emergency. Tapi kalau perkusinya redup atau bedah, dep, berarti itu air, ya. Air berarti kalian pikirkan ada cairan, efusi pleural. Jadi bisa udara atau air. Satu hipersonor, dan motor hipersonor, kalau efusi dia akan redup. Kemudian auskultasi. Auskultasi kalian nilai suara nafas dan suara tambahan. Nanti khusus untuk auskultasi kita akan ada skill lab-nya sendiri, apa saja jenis-jenis suara nafas dan jenis-jenis suara tambahan. Ya, selesai untuk pemeriksaan fisik. Sekarang kita tinggalkan pemeriksaan fisik, kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu ada banyak. Ada radiologi, periksa sputum, periksa darah, pulse oximetry, ABDA, valvarus spirometri, dan tindakan bronkoskopi atau torakoskopi. Yang pertama, fototoraks. Mau ngapain kita periksa fototoraks? Untuk mendeteksi apakah ada kelainan di paru. Ingat ya, paru, bukan saluran nafas. Jadi kalau pasiennya problem dan kalian yakin ada di saluran nafas, tidak usah sibuk melakukan fototoraks. Nggak kenapa apa-apa. Ya bronkitis, ngapain fototoraks? Asma ya normal fototoraksnya. Ya. Tapi kalau kalian curiga, kayaknya ini TB, kayaknya ini pneumonia, kayaknya ini kanker, itu kan di paru, silahkan fototoraks ya. Nah, fototoraks itu penting untuk foto serial. Jadi kalau pasiennya punya, dok kemarin itu saya udah pernah difoto di rumah sakit lain, itu minta foto-foto lamanya, minta semua. Kita mau membandingkan perbaikan atau perburukan, bandingkan dengan foto yang sekarang. Penting sekali untuk melihat foto lama dan foto baru, dibandingkan. Letakkan dua-dua di iluminator, lihat perbaikannya ya. Pasien apa yang ada indikasi di fototoraks? Semua pasien dengan kelainan di paru. Ingat ya, paru, bukan saluran nafas. Atau pasien-pasien yang mau medical check-up. Biasanya kalau mau kerja, pegawai-pegawai itu ada pemeriksaan medical check-up. Atau ada menjalani tindakan bedah. Nah, pasien yang mau melakukan operasi, paling sering itu operasi di toraks ke atas, ya operasi mata, itu dia minta fototoraks dulu. Untuk apa? Karena dokter anestesinya mau lihat parunya sanggup nggak waktu dibius. Nah, jangan sampai nanti begitu dibius tidur dan tak bangun lagi karena parunya rupanya ada lesi. Nah, itu dokter anestesinya bakal minta biasanya. Oke, ini gambaran fototoraks. Bagaimana membaca fototoraks nanti akan ada skill lab-nya. Kemudian CT scan toraks. Nah, apa guna CT scan toraks? Apa indikasi nomor 1 kalau kita curiga ada massa, tumor? Kayaknya ini tumor. Misalnya tadi kan kalian coba fenektasi, tadi di dinding dada itu tumor tuh. Boleh, silakan kalian minta CT scan toraks, habis itu rujuk pasiennya. Atau perlu juga untuk penyakit-penyakit di parenkim yang kecil-kecil. Misalnya bronkiektasis atau penyakit paru intersisial. Tapi kalau ini agak jarang lah kalian jumpa kasusnya ya. Ini lebih ke spesialistik. Tapi kalau tumor paru, itu banyak sekali kasusnya. Kemudian ini ya gambaran CT scan toraks, kita bisa melihat lebih detail. Jadi CT scan itu lapisan per lapisan. Kita bisa potong sampai per 2 mm. Ya, potong 2 mm sekali dipotong, 2 mm sekali dipotong. Jadi kalau ada lesi yang kecil sekali, itu di foto toraks nggak akan kelihatan, ya. Tapi di CT scan kelihatan, karena dia lesinya 2 mm sekali kelihatan gambarnya. Itu gambaran CT scan. Oke, kemudian pemeriksaan darah, ya laboratorium. Apa yang pertama kita lihat? Leukosit, ini penting sekali. Kalau ada leukositosis, tentu kita pikir adalah infeksi bakterial. Kalau ada leukopeni, ini paling sering infeksi viral, termasuk yang sedang heboh sekarang adalah COVID. COVID-19 itu kan viral, itu leukositnya turun, leukopeni. Atau kalaupun dia normal, tapi normalnya udah di batas-batas bawah, 4.500, itu kan normal, tapi masih di batas bawah, udah dekat-dekat turun. Atau turun, 3.000, 2.000, saya sering sekali jumpa itu viral infection. Nah, ciri khasnya adalah kalau bakterial, apa yang naik? Kalau bakterial ada neutrofil yang naik. Kalau viral, itu limfosit. Nah, limfositnya bisa naik, bisa turun. Ini khasnya, ya. Ingat ya, kalau bakterial, neutrofilnya naik. Tapi kalau viral, yang problem limfosit. Bisa limfositnya naik, bisa limfositnya turun. Tergantung virusnya, beda-beda virus. Kalau COVID, virusnya limfositnya turun. Malah kalau COVID itu, kalau limfositnya naik, kita senang. Kalau limfositnya naik, dari hari ke hari tambah lama tambah naik, kita senang. Berarti prognosisnya bagus. Tapi kalau limfositnya tambah hari tambah turun, itu jelek tuh. Nah, itu penting diingat. Laju endap darah, LED. LED biasanya menampilkan adanya infeksi kronis. Misalnya pada apa? Pada TB. Ya, LED itu merupakan proses kronis. Kemudian ABDA, analisis gas darah. Nanti untuk ABDA kalian akan ada sendiri kuliahnya oleh TK. Apa gunanya? Untuk menilai gagal napas.
gagal napas, paling sering pada pasien-pasien PPOK, atau yang sekarang sedang heboh adalah COVID. Nah, pasien-pasien COVID kan hampir semuanya sangat sering sekali ya, 50% lebih gagal napas. Itu mengetahuinya dari mana? Dari AKDA. Kemudian faal hati, untuk apa diperiksa SGOT, SGPT, bilirubin? Untuk memantau fungsi hepar pada pasien-pasien yang mendapatkan obat anti tuberkulosis, OAT, obat anti tuberkulosis. Ingat bahwa obat-obatan anti tuberkulosis itu sifatnya hepatotoksik. Jadi kalau pasien yang TB, kita kasih obat TB, pantau fungsi hatinya, jangan biarkan begitu saja. Nanti tahu-tahu dia kuning sekujur badan, terus, maka periksa bilirubin, SGOT, SGPT. Ya. Kemudian berikutnya, sputum. Kapan kita periksa sputum? Nomor satu, kalau kita curiga infeksi. Infeksi apa? Ya pasti paling sering ada infeksi TB. Ya, TB pemeriksaan sputum dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Nanti kalian belajar bagaimana teknik pewarnaan Ziehl-Neelsen. Ada nggak teknik lain? Ada teknik gram staining untuk pemeriksaan kalau ke arah kuman bakteri. Misalnya kalian juga pneumonia, gram staining. Mantuk tes atau uji tuberkulin ini dikerjakan pada anak-anak. Karena apa? Anak-anak kan nggak bisa ngeluarin dahak. Jadi kayak mana periksa dahaknya nggak bisa. Maka yang dilakukan adalah uji tuberkulin, mantuk tes. Nanti kalian akan ada sendiri kuliah khusus mantuk tes nanti dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Bagaimana cara dan menginterpretasi mantuk tes. Tapi ingat ya, mantuk tes tidak untuk diagnostik. Mantuk tes hanya menyatakan anak ini pernah terpapar kuman TB, belum tentu sakit TB. Ingat ya, mantuk tes hanya menyatakan anaknya pernah terpapar kuman TB, belum tentu sakit TB. Kemudian uji faal paru adalah spirometri. Ini gunanya untuk menilai aliran nafas di saluran pernafasan. Ya, saya tekankan. Tadi kalau kita problemnya curiga di paru, kita mikirkan adalah fototoraks. Kan saya bilang ya, kalau di saluran nafas nggak usah di fototoraks, nggak akan kelihatan apa-apa. Tapi kalau kita curiga di saluran nafas, maka mintalah spirometri. Spirometri mengukur proses dia di saluran nafas. Jadi kalau asma, PPOK, bronkitis, namanya bronkitis, berarti kan problemnya di bronkus, berarti problemnya di saluran nafas, maka mintalah spirometri untuk yang problemnya ada di saluran nafas. Ya. Kemudian bronkoskopi. Bronkoskopi ini kita menggunakan skop seperti teropong, kita masuk langsung ke dalam paru-paru dan kita melihat lubang-lubang di paru. Jadi paru itu kan sudah belajar ya, paru kanan ada 10 segmen, sudah belajar ya. Apikal, posterior, anterior, medial, lateral, superior basal, medial basal, anterior basal, lateral basal, posterior basal. Nah, 10-10-nya itu kita bisa lihat dengan menggunakan bronkoskopi. Langsung masuk ke dalam. Kapan kita kerjakan? Pertama, kalau kita curiga pasiennya batuk darah, ya batuk darah, dok, darah saya mengucur deras, maka kita langsung masuk ke paru-parunya, kita jumpai sumber perdarahannya, kemudian kita hentikan perdarahannya. Atau batuk yang tidak jelas penyebabnya, misalnya karena tumor, ya. Tumor yang paling sering kita kerjakan pada tumor. Nih, massa paru. Begitu kita curiga massa, kan kita harus biopsi. Bagaimana cara melakukan biopsinya? Nah, mungkin kita biopsi dari dinding dada, gitu kan? Maka kita bronkoskopi. Masuk ke dalam paru, lihat tumornya, jepit tumornya, dan biopsi. Nah, ini adalah gambaran dari bronkoskopi. Jadi dengan bronkoskopi kalian bisa melihat seluruh segmen-segmen paru yang ada 10. Ini trakea. Ini trakea, nyampe ini cabang 2 kan? Ke arah kanan adalah bronkus kanan, ke arah kiri adalah bronkus kiri. Masuk ke kanan rupanya nampak tumor. Ini tumornya. Ini tumornya. Nah, tumor yang nampak di bawah ini itulah yang dibiopsi, dijepit, diambil jaringannya, kita periksakan ke laboratorium patologi anatomi supaya kita tahu, oh ini tumor jenis A, oh ini jenis B, karena beda tumor, beda obatnya, beda tumor, beda kemoterapinya, seperti itu, ya. Oke, selesai untuk materi diagnostik kelainan respirasi. Pas sudah jam 8, siap ini kuliah apa? Kuliah ilmu siap ini materi kuliahnya apa?